Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langit Uhud yang bergetar oleh dentuman pedang dan pegang takbir, seorang jiwa mulia melangkah tanpa gentar. Anas bin Nadhr radhiyallahu yang hatinya menyala dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, menatap medan penuh darah, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai gerbang menuju keabadian. Di setiap ayunan pedang ia melihat surga, di setiap luka ia merasakan janji Rabbnya, dan di tengah riuh perang ia memilih jalan yang hanya ditempuh oleh para pecinta sejati, jalan syahid. Yuk ikuti kisah selanjutnya, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Anas bin Nadhr radhiyallahu adalah sahabat Nabi SAW yang tidak menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering memarahi dirinya sendiri karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam. Untuk itu ia sangat berharap dapat menebusnya pada pertempuran selanjutnya. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Pada akhir perang, kekhilafan itu adalah beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk berjaga di suatu tempat melalui sabda Nabi SAW. Kalian jangan meninggalkan tempat ini dalam keadaan bagaimanapun saja, karena musuh dapat menyerang dari sana. Pada permulaan perang, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir melarikan diri. Melihat hal itu, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menang dan perang telah usai, sehingga orang-orang kafir yang melarikan diri segera dikejar dan diambil harta rampasan perangnya. Sebenarnya pimpinan pasukan telah melarang dan mengingatkan agar tidak meninggalkan bukit. Ia berkata, jangan tinggalkan tempat ini. Rasulullah SAW telah melarangnya, tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi SAW itu hanya berlaku saat perang. Mereka pun turun ke medan perang meninggalkan bukit. Pada saat itulah pasukan kafir yang melarikan diri melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong. Maka mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan terjepit dalam kepungan kaum kafir. Dari dua arah, keadaan menjadi kacau. Mereka berhamburan ke sana kemari. Anas radhiyallahu melihat sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu sedang berjalan. Maka Anas radhiyallahu berkata, "Hai Sa'ad, akan kemanakah engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedangnya dan menyerbu ke tempat tengah kaum kafir sambil bertekad tidak akan berhenti berperang sebelum syahid. Dan ia pun syahid di medan Uhud. Tubuhnya begitu rusak ketika diperiksa, kurang lebih terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenali melalui ujung jemari tangannya. Anas bin Nadhr radhiyallahu tidak sekedar gugur di medan perang, ia menorehkan jejak abadi tentang keberanian dan cinta sejati pada Rabbnya. Dari tubuh yang hancur lahirlah kemuliaan, dari jiwa yang pergi terpancar cahaya iman. Dan hingga hari ini, nama Anas bin Nadhr radhiyallahu tetap bergema sebagai simbol pengorbanan oleh waktu. Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.